Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tadi kisah tentang Mas Ilyas. Huzaifah ya. Saya baru tahu kalau Mas Ilyas tukang utang. Tukang utang. Ori tahu. Cukup Anda yang tahu ya. Iya. Opo ini ra jelas. Jadi saya sampai mana tadi? Keutamaan mau lanjut apa ya? Enggak tahu ya. Sampai mana? Enggak tahu juga. Ya emang kalian cuma nyari makan sini. Enggak bercanda. Oke. Pokoknya jalan aja ya. Nanti keulang ya enggak apa-apa toh. Namanya juga ilmu. Jadi kalau kita membicarakan tentang Hudzaifah, berarti kita membicarakan tentang sosok yang sangat rapat menjaga rahasia. Kalau sahabat-sahabat yang lain, ya banyak sahabat-sahabat itu yang kemudian menjadi ibrah buat kita, yang dalam dirinya mungkin ada sisa-sisa kejahiliahan, gitu ya. Jadi seperti Khalid bin Walid, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari yang menghina Bilal walaupun bercanda dan lain sebagainya. Nah, Hudzaifah ini bisa kita melihat bahwa seorang yang sangat mampu menjaga rahasianya Rasul, sampai kemudian Rasul itu memberikan mandat bagi Hudzaifah untuk menyimpan nama-nama orang munafik, yang sangat mungkin ya bisa membahayakan barisan Muslim. Jadi memang di zaman Nabi ini perlu digarisbawahi bahwa di zaman Nabi itu orang munafik itu baru muncul era Madinah ya, bukan era Makkah. Jadi era Makkah itu nggak ada, belum ada orang munafik, karena di era Makkah itu pertentangannya jelas, Muslim dengan kafir, nggak boleh nyebut kafir ya. Ya udah Muslim dengan non Muslim, ya mukmin dengan non mukmin, oke, mutakin dengan non mutakin, ya. Jadi jelas pertentangannya. Kalau di Madinah itu beda, karena di Madinah banyak orang yang kecewa, ya. Abdullah bin Ubay bin Salul itu orang kecewa. Ada lagi orang kecewa karena tadinya harus menjadi raja, datanglah Muhammad, gak jadi dia ditahbiskan jadi raja, gitu kan. Jadi banyak orang kecewa, sehingga orang yang tidak bisa melawan karena Muslim semakin banyak. Inilah akhirnya mereka semua udahlah, kita ikut barisan yang Muslim tapi kita recokin dari dalam. Nah ini yang tahu daftar namanya ini cuma Hudzaifah, ya. Hudzaifah cuma yang mengetahui daftar nama ini. Nah Hudzaifah itu beberapa mengikuti perang-perangnya Rasul. Hudzaifah sebetulnya harusnya mengikuti dia mengikuti perang Badar, ya. Dia ikut perang Badar. Perang Badar nggak ikut. Perang Badar tidak ikut karena ada perjanjian. Jadi ceritanya ketika Hudzaifah ingin ke Madinah, dicegat sama orang-orang Makkah. Kemudian ditanya sama orang-orang Makkah, kalian mau kemana? Mau ke Madinah. Apakah kalian mau bergabung dengan pasukannya Muhammad? Apakah kalian mau bertemu dengan Muhammad? Pokoknya berjanjilah kepada kami, jika kalian ke Madinah, kalian tidak boleh ikut berperang bersama kami, ya. Jadilah kemudian Hudzaifah tidak ikut. Dia pertama Hudzaifah lapor kepada Rasul, ya wahai Rasul, bagaimana begini-begini ya, bahwa kami itu sudah diminta janjinya oleh orang-orang di Makkah untuk tidak mengikuti perang. Kemudian kata Rasul kepada Hudzaifah, nafi bi ahdihim wa nasta'inu billahi alaihim. Ya Rasul bersabda kepada Hudzaifah, penuhilah janji terhadap mereka dan kita minta pertolongan kepada Allah atas mereka. Maksudnya apa? Di sini kita bisa mengetahui bahwa yang namanya janji itu bukan cuma dengan Muslim. Janji itu berlaku universal. Sebagai Muslim kita harus menepati janji, meskipun janji itu bukan kepada Muslim. Ya, ini perlu kita perlu kita perhatikan bahwa ternyata janji itu, pemenuhan janji itu adalah salah satu cara untuk menjadi orang Muslim yang baik, dan tidak menepati janji berarti orang munafik. Ya, karena salah satu pintu munafik itu adalah ketika dia berjanji dia tidak menepati atau dia ingkar. Nah, hati-hati ya, apalagi janjinya pakai insya Allah. Ntar ditanya insya Allahnya insya Allah orang Indonesia apa orang Arab parah banget kayak gitu. Bedanya kalau orang Indonesia insya Allah tapi nggak jadi.
Emang dia tahu kalau orang Arab yang ngomong insya Allah? Belum tentu tahu. Orang ngerti cuma afwan sama barokallah doang. Naam. Taib. Barokallah. Semua ucapan barokallah. Ya. Ada lagi yang sebetulnya udah benar masya Allah tabarakallah. Sekarang masya Allah ini nggak disebut tabarakallah doang. Padahal tabarakallah maksudnya maksud sih Allah. Iya. Jadi nggak cocok, harusnya masya Allah tabarakallah. Kalau mau tabarakallah doang nggak cocok. Tabarakallah itu langsung ke Allah, bukan ke manusia. Sama itu kayak tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah kayak gitu sama. Ya. Maha suci dia yang memiliki kerajaan dan seterusnya. Lalu di perang Uhud itu ini kisah bapaknya Hudzaifah. Ya saya ceritakan aja nggak masalah ya. Jadi kisahnya Hudzaifah di perang Uhud itu bapaknya Husail bin Jabir, ya alias Al-Yaman bin Jabir. Al-Yaman ini sebetulnya kan kalau di pemerintahan Islam, ya orang-orang tua, wanita, anak-anak itu kan dikumpulkan dalam satu camp tersendiri supaya tidak tercampur dengan pasukan yang lain atau terserang gitu kan. Makanya kemudian bapaknya Hudzaifah ini umurnya sudah 70-an, ya, bersama dengan sahabatnya namanya Thabit. Nama sahabat bapaknya itu, nama sahabatnya Al-Yaman itu namanya Thabit. Ya, sudah umur 70-an. Terus kemudian mereka ditaruh di tempat yang tempat orang-orang tua, anak-anak dan seterusnya dan lain sebagainya itu. Kemudian Al-Yaman itu bertanya kepada Thabit, karena mereka bete gitu ya, namanya juga orang tua kan, bete, nggak ada apa-apa, kuota juga nggak ada gitu kan. Terus kita mau ngapain nih? Tanya sama Al-Yaman. Al-Yaman bilang, umur kita ada berapa? 70 tahun, lebih lah, wallahu alam berapa? Terus kita ngapain di sini, kata Al-Yaman? Ya ngapain ya? Nggak tahu juga sih, kata Thabit. Ya udah kita ikut perang aja, daripada kita mati. Mendingan kita mati ikut perang, kita syahid, ya umur kita tidak sia-sia. Kalau begini-begini aja kita sia-sia. Akhirnya Thabit dan Al-Yaman memutuskan untuk ikut perang. Permasalahannya adalah mereka ikut perang ketika perang sudah dimulai. Jadi tidak ikut konsolidasi. Dampaknya apa? Kalau ikut konsolidasi, ikut sholat berjamaah, semua orang tahu. Jadi kita tuh di zaman Rasul itu, cara untuk mengenali Muslim itu gampang. Dia ikut sholat berjamaah. Jadi kalau ikut sholat berjamaah, ikut konsolidasi, tahu, wah ini teman, ini teman, ini teman. Masalahnya mereka ikutnya langsung pas perang, tidak ikut konsolidasi. Jadi ketika perang, nah temannya Al-Yaman ini namanya Thabit, itu terbunuh oleh orang kafir Quraisy, ya di perang Uhud, mati syahid. Ya, beda nasibnya dengan Al-Yaman. Al-Yaman ini ikut perang, terbunuh oleh teman sendiri. Ya. Terus Hudzaifah bilang, itu ayahku, itu ayah saya gitu kan. Kata orang-orang, loh kita nggak tahu itu ayah kamu Hudzaifah, karena kita tadi dikonsolidasi dia nggak ada. Jadi terbunuhlah dia oleh teman sendiri. Lalu kemudian dilaporkan sama Rasul, ini gimana kalau kayak gini kondisinya? Kata Rasul, bapaknya Hudzaifah, ya, Al-Yaman itu mati syahid. Tetap mati syahid karena ketidaksengajaan. Jadi mati tidak sengaja dalam perjuangan, misalnya dibunuh oleh teman sendiri atau kita yang bunuh, tidak sengaja ya. Itu bukan mati konyol itu tetap mati syahid, ya. Jadi nggak ada mati konyol dalam jihad, itu tidak ada. Jadi mati misalnya kalian juga misalnya berjihad, matinya gara-gara ketubruk beca misalnya kayak gitu. Ada yang bawa beca, bleng mati, ya itu tetap bisa dihitung syahid selama niat kita benar untuk berjihad. Jadi nggak ada mati konyol dalam berjihad itu, ya. Makanya buat teman-teman ini yang masih jomblo-jomblo, udahlah jihad aja lah kalian. Daripada mati sebelum nikah, mati konyol itu, ya. Apa yang kalian bawa nanti kan? Nggak ada, istri nggak ada gitu, nontonin aja orang. Bidadari juga pasti bilang ya kita temenan aja ya gitu. Kamu nggak tahu kan rasanya menikah di dunia. Masa kamu menikah di surga? Ya kamu nggak tahu rasanya, belum latihan. Kita temenan aja lah gitu. Ya. 72, kalian cuma temenan sama 70 bidadari. Aduh. Ya, syukur-syukur masuk surga tetap aja nggak enak ya. Kita kan kalau masuk surga harus minta surga yang
tertinggi. Jadi nggak boleh kita minta, ya Allah masukin saya ke surga yang mana aja ya Allah. Yang jelek juga nggak apa-apa, pokoknya surga yang penting. Yang penting nggak masuk neraka, nggak boleh begitu. Kita harus berharap pada Allah tuh berharap yang paling tinggi. Jadi kita harus berharap kepada Allah, minta surga Firdaus, minta surga Firdaus, gitu ya. Makanya nanti teman-teman semua, kalau misalnya teman-teman tidak menemukan saya di surga, ya tolong cari saya. Barangkali saya di surga yang lebih tinggi, ya. Ya kan pede nggak apa-apa, pede dulu lah. Pede dulu, amin, amin dong kita di surga. Aduh. Nah gitu ya. Sampai mana tadi? Udah doa ya, udah selesai berarti. Udah doa, amin. Oke, jadi itu kisahnya Husail, bapaknya Hudzaifah. Hudzaifah itu tadi seperti yang saya bilang di awal, Hudzaifah itu jadi seperti ibaratnya itu tim fatwanya Umar, walaupun sebenarnya nggak ada tim fatwa itu gitu. Jadi Umar bin Khattab itu selalu bertanya sama Hudzaifah, setiap ingin mengangkat gubernur di zaman Khalifah Umar, itu selalu menanyakan kepada Hudzaifah, ini yang mau saya angkat munafik enggak? Dan Hudzaifah rata-rata nggak pernah mau jawab. Jadi memang Hudzaifah itu tidak pernah menjawab meskipun itu penting. Ya kan penting kan, ini kan menjadi pemimpin. Tapi ternyata ya, suatu kali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini kecolongan. Jadi di antara gubernur-gubernur itu ada yang munafik dan dibilang sama Hudzaifah, ada yang munafik. Kan ditanya sama Umar, ini di antara gubernur-gubernur saya ada nggak yang munafik? Kata Hudzaifah, ada. Siapa? Rahasia. Iya, nggak mau ngasih tahu. Tapi Umar ini kan basyiratul mukmininnya kuat ya, penglihatan sebagai orang mukminnya kuat. Dia tahu orang berdosa mana, orang nggak berdosa mana gitu kan. Akhirnya kemudian salah satu gubernur itu dipecat ya karena tahu itu munafik. Bayangkan zaman Khalifah Umar ada gubernur lolos itu orang munafik. Kalau kita pikir, kalau kita pakai logika itu nggak mungkin. Kenapa? Karena zamannya Umar mau jadi gubernur apa? Hafiz Quran, nggak pernah mabok, nggak pernah bohong, nggak pernah bercanda yang aneh-aneh, ya. Jadi kalau misalnya kalian tuh di kelas kuliah lari gublu, dosen datang, tapi bohong, itu nggak bisa jadi gubernur zamannya Umar tuh. Nggak bisa jadi gubernur zaman Umar itu, nggak bisa. Apa misalnya gini ngomong, ustadznya lucu banget ya, iya ustadznya nggak matching gitu, lucu ya ustadznya gitu. Itu nggak boleh jadi gubernur zamannya Umar tuh, susah. Zamannya Umar gak bisa. Jadi tadi habis Quran, kemudian teruji gitu ya. Sampai kemudian nanti bagaimana kedekatan dia dengan orang-orang terdekat, dengan saudara, dengan orang tua. Itu semuanya diuji. Bahkan sampai nanti kemudian bagaimana posisi dia di hadapan Rasul itu diuji semua. Jadi sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sampai kecolongan. Ada orang munafik yang jadi gubernur namanya Umar bin Khattab, ya. Kalian tahu Umar bin Khattab, setan aja ketemu Umar lari. Ya kalau Umar jalan itu, setan tuh kabur. Oh, kita kan enggak ya. Kita yang jadi setan malah kan gitu. Umar itu kalau jalan, iblis itu lari gitu loh. Ini ada orang munafik berhasil jadi gubernur zaman Umar. Kita bisa tahu di zaman kita, zaman kemerdekaan juga ada ya. Abdul Ghaffar alias Snauk Khurkharanyi, ya, yang menjadi pura-pura ustadz, ya kan? Dia hafal Quran, dia ngerti hadis, dia ngerti fikih, ngajarin sesuatu gitu, ngajarin banyak hal tentang Islam gitu kan di Aceh, sampai orang-orang percaya bahwa dia ustadz gitu kan. Orang munafik, lolos, ya, bahkan bisa ke Mekah, bisa belajar ke Mekah gitu, dan dia pura-pura gitu. Apa sih kata Allah orang munafik itu? Dalam hatinya ada maradun, penyakit. Fazadahumullahu maradha, dan bertambah penyakit itu terus-terusan. Orang munafik itu seperti itu. Pernah ditanya kepada Hudzaifah, ya, wahai Hudzaifah, bagaimana definisi munafik menurut kamu? Kata Hudzaifah, engkau mengaku muslim tetapi tidak melakukan apa yang diajarkan dalam agama itu, dalam Islam itu. Ngeri ya. Engkau mengaku muslim tapi tidak melakukan apa yang diajarkan. Naudzubillah min dzalik, ya. Barangkali ya, saya pribadi mungkin pernah seperti itu gitu. Tapi bukan, kita tidak menyebarkan karena kita itu, teman-teman sekalian, terlihat baik bukan karena kita benar-benar baik, tapi karena Allah menutupi aib-aib kita. Ya.
Jadi bersyukurlah teman-teman kalau misalnya teman-teman bermaksiat kok nggak ada yang tahu. Ya memang Allah itu menutupi aib-aib kita. Jangan sampai kita tuh sudah bermaksiat terus cerita, itu dosa. Ya, dulu saya begini, dulu saya begitu. Wah, itu mantan saya. Dulu saya sama mantan saya begini, main congklak, main Uno gitu kan. Nggak usah diceritain. Kalau sudah orang nggak tahu itu nggak usah diceritain. Ya makanya nggak boleh kita cerita tentang kemaksiatan kita. Kecuali untuk tazkiyatun nafs. Cerita sama ustadz, cerita sama yang benar. Ya, ustadz, saya begini. Ya, gimana? Saya mau minta ampun, mau tobat. Gimana saran ustadz? Ini boleh. Tapi kalau kemudian kita menceritakan keburukan kita, ini dosa. Karena Allah itu menjaga aib kita. Oh, Allah itu baik. Ya, nggak kayak teman kita, suka makan temen. Ya. Ada keburukan dalam diri kita diceritain. Makanya ghibah itu salah satunya apa sih? Jangan percaya orang yang suka menceritakan keburukan orang lain di depan kita. Karena di masa yang lain dia akan menceritakan keburukan kita depan orang lain. Pasti itu. Catat. Ya. Jangan percaya sama orang yang suka menceritakan keburukan orang lain depan kita. Karena di masa yang lain dia akan menceritakan keburukan kita depan orang lain. Dan itu pasti, rumus yang pasti. Nah, Hudzaifah itu orang yang menghindari momen-momen seperti ini. Ya. Jadi kalau ada FGD, fokus gibah discussion, itu mereka dia pasti menghindari. Oh, itu singkatan sebenarnya Sebenarnya itu. Ya, FGD itu FGD. fokus gibah discussion. Jadi fokus, bener-bener fokus gibahnya itu. Ya. Makanya harus kita hindari. Hudzaifah itu mengajarkan kita untuk seperti itu. Nah, itu perang Badar, perang Uhud, ya. Hudzaifah ikut perang di sana. Dan teman-teman sekalian, Hudzaifah ini salah satu sahabat yang utama. Makanya dia punya posisi yang luar biasa sampai kemudian menjadi orang yang memegang rahasia Rasul. Nah, ada satu kisah yang ini mungkin teman-teman sudah sering dengar, yaitu di perang Ahzab, ya. Perang Ahzab ini kan perang yang luar biasa. Sudah kepepet betul-betul ini muslim. Ahzab, ya, kalau di Quran Ahzab, kalau di hadis Khandaq, ya kan, sama aja intinya. Perang Ahzab itu ya terjadi yaitu itu. Ahzab itu kan dari kata hazaba, ya, partai, bukan partai, sekutu, ya, sekutu. Jadi semua di perang Ahzab itu memang semua sekutu orang-orang di Madinah itu bergabung. Madinah, di Makkah itu semua bergabung. Orang kafir, orang munafik, orang Yahudi, orang Kristen, enggak ada orang Kristen di situ, sorry. Orang Yahudi gitu ya. Itu gabung di situ semua. Orang Nasrani ada. Itu gabung semua untuk melawan Nabi. Tapi masalahnya di tubuh pasukan Nabi juga ada orang munafik. Orang munafik, orang Yahudi yang tidak bisa melawan karena sudah ada perjanjian dengan Nabi. Ya, makanya ada kejadian ketika ini sebuah hadis yang mengatakan ketika mereka sedang istirahat ada yang bertanya, Rasul, kira-kira yang kita kalahkan itu nanti Herakli dulu atau Roma dulu, Herakli dulu atau Persia dulu gitu ya. Gimana sih itulah pokoknya hadisnya ya. Terus kemudian Nabi menjawab, Herakli duluan yang akan kita kalahkan. Herakli dan Roma. Herakli duluan yang akan kita kalahkan gitu ya. Sampai orang-orang munafik tuh gila nih orang-orang Muhammad ini. Menang aja belum tentu. Udah ngomongin ini, ngomongin Herakli, ngomongin Roma, ngomongin Persia gitu kan. Ini nggak bener ini kaumnya Muhammad ini. Jadi di perang Ahzab itu banyak ceritanya, saya skip aja ke kisahnya Hudzaifah. Nanti kan ada kisah-kisah di mana makanan yang ditutup panci itu ya, yang dibuka nggak habis-habis padahal cuma sepotong gitu kan. Yang Rasul pakai batu 2 diganjel di perutnya gitu kan karena nggak makan. Terus gali parit karena Salman Al-Farisi dan lain sebagainya. Nah, di perang Ahzab ini ada momen yang cukup penting, yaitu ketika hari ke-44, ya kalau saya nggak salah, hari ke-44 perang Ahzab. Ini sudah capek semua, ya, sampai kemudian orang Muslim sangat kerepotan karena mereka orang-orang musuh-musuh itu membawa kuda-kudanya ke depan parit dan menginjak-injak tanah di parit karena parit yang di perang Ahzab atau perang Khandaq itu kan dibuat sedemikian rupa. Jadi paritnya itu dibuat
tidak terlalu lebar dan tidak terlalu sempit, sehingga ketika kuda masuk ke situ nggak bisa loncat, nggak bisa keluar dan nggak bisa balik, gitu pokoknya. Tapi juga tidak bisa, lubang itu nggak bisa dilompatin langsung begitu. Gimana caranya supaya parit ini tidak bisa dilewati dan kalau orang nyemplung nggak bisa naik? Jadi kedalamannya diperhatikan, lebarnya diperhatikan, gitu kan? Nah, mereka sudah mulai tahu nih kelemahan dari parit ini harus diapain, gitu kan? Diinjak-injak lah itu paritnya supaya tanahnya tuh longsor gitu sehingga kemudian bisa dilewati. Sampai kerepotan. Umar bin Khattab itu sampai bilang sama Rasul, "Wahai Rasul, orang-orang kafir ini merepotkan sekali. Saya sampai sholat saya tertunda, ya. Jadi dari siang sampai sore sampai menjelang maghrib itu mereka betul-betul nggak bisa sholat karena saking direpotkan oleh orang-orang kafir yang bisa menembus sebagian bisa melewati parit itu. Jadi saking kerepotannya gitu sampai kemudian Umar bilang, saya tuh belum sholat, saya tuh baru sholat Rasul, ya saya belum sholat melainkan baru saja. Maksudnya saat itu sudah maghrib. Saya belum sholat melainkan baru saja ini sebelum adzan maghrib ini saya baru sholat, ya. Terus kemudian Nabi menjawab, "Hei Umar, kamu masih mending, saya belum sholat ini, sudah maghrib, sudah lewat maghrib, Nabi belum sholat." Gitu ya. Ini hari ke-44. Hari ke-45 atas izin Allah ada satu tokoh yang tiba-tiba melemparkan surat pakai panah kan, pluk, gitu ya. Namanya Naim bin Mas'ud. Naim bin Mas'ud ini ngasih panah, ternyata surat isinya. Ya, surat isinya gimana tulisannya? Jutaan orang tidak menyadari. Udah lewat ya. Ternyata dia orang susah. Udah bulan lalu. Aduh, jadi pas dibuka ternyata bilang, "Muhammad, saya mau masuk Islam." Ini atas izin Allah. Nggak ada yang tahu apa sebabnya. Ini Naim bin Mas'ud ini termasuk di antara salah satu pemimpin Quraisy. Tiba-tiba ngasih seperti itu dan bilang mau masuk Islam. Kata Nabi, sahabat-sahabat tanya, Rasul ini bagaimana? Kita kasih nggak? Jangan-jangan mereka bunuh? Nggak usah. Pokoknya kasih tangga. Akhirnya kasih tangga, suruh lewat parit. Ternyata terus kemudian Nabi Mas'ud menyatakan diri masuk Islam, bersyahadat dia di depan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Naim bilang, "Wahai Rasul, sekarang saya sudah masuk Islam. Sekarang utuslah saya." Kata Rasul, "Utus ngapain?" "Ya utus aja pokoknya." "Gimana ya? Kamu cuma sendiri masalahnya. Kita nggak tahu, saya nggak tahu harus ngapain. Tapi begini deh, usul saya, kamu coba kacaukan mereka, entah gimana caranya, sebisa kamu." "Oh baik, ya." Jadi kalau di perang Ahzab itu, kan ini kan parit, ini parit nih. Nah ini parit nih, ya meja ini parit. Nah di ujung situ, di pojok itu ada sekumpulan Bani Quraidah. Jadi di pojok parit itu ada Bani Quraidah yang sudah berjanji dengan Rasul, melakukan perjanjian untuk tidak meloloskan orang-orang kafir, ya melewati lewat kaumnya mereka. Karena memang ujungnya di situ, ujungnya di Bani Quraidah itu, di Bani Quraidah yang tidak lain dan tidak bukan adalah orang Yahudi. Berjanji, ya mereka berjanji untuk tidak meloloskan, tapi ya namanya orang Yahudi ya. Gimana sih orang Yahudi itu? Pokoknya Yahudi nggak bagus lah gitu ya. Sampai kemudian ya darahnya orang Yahudi itu kan halal ya. Apalagi makanannya ya. Jadi makanan orang Yahudi boleh kita makan. Nggak paham ya? Ya udahlah. Ya udah kalau nggak paham nggak usah dipaksa lah. Jadi capek. Jadi mereka tuh nggak tepat kalau berjanji kan. Bayangkan coba zamannya Nabi Musa alaihissalam. Zamannya Nabi Musa itu sampai kemudian ditinggikan gunung itu. Diangkat di atas kepala mereka untuk mereka berbaiat kepada Nabi Musa alaihissalam. Coba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi paling mulia, Nabi yang menjadi penutup para nabi, gitu kan? Rasul yang paling banyak kaumnya, yang memberikan syafaat kepada kita semua nanti insya Allah di hari kiamat. Itu berbaiat sama Rasul itu cuma pakai tangan di atas, ya,
Terus kemudian berbaiat. Nah, Nabi Musa alaihissalam coba. Cara baiat kaumnya Nabi Musa gimana? Dia angkat itu gunung di atas mereka. Artinya apa? Kalau mereka ingkar, turun gunungnya, jatuh, mati semua. Diangkat gunung di atas mereka. Mereka tetap nggak taat. Ngelihat laut terbelah, mereka tetap minta Tuhan. Ya Musa, kayaknya enak kalau kita punya Tuhan kayak gitu tuh, boneka-boneka itu. Ya Allah gitu ya. Mereka seperti itu. Bahkan ketika mereka berjanji depan nabinya sendiri, mereka ingkar. Ini cuma sekedar Nabi Muhammad SAW yang bukan nabi mereka, yang mereka tidak akui sebagai nabinya. Mereka apalagi pasti lebih ingkar lagi gitu kan. Kemudian Naim bin Mas'ud ini mendatangi Bani Quraisyah. Ya, ketemu sama sukunya, kemudian ketemu sama pimpinannya, bilang, "Kalian tahu kan posisi saya di antara kaum Quraisy? Tahu, engkau adalah pemimpin di antara kaum Quraisy. Oke, sekarang begini, saya sedang melihat kejenuhan di tubuh pasukan Quraisy. Jadi begini, kalian tanpa ada kaum Quraisy, karena kaum Quraisy banyak, lebih dari 4.000, ya kan? Kalian tanpa ada orang Quraisy, kalian lemah. Kalau misalnya orang Quraisy pulang, apa jadinya kalian di sini? Habis kalian oleh Muhammad." Betul kata kaum Bani Quraisyah. Terus apa yang mau kamu sampaikan? Aku melihat kejenuhan di tubuh pasukan kaum Quraisy, dan di antara mereka udah pada pengen pulang. Terus sekarang gini, aku akan beritahu kepada kalian bahwa nanti di antara kaum Quraisy itu ada pemimpinnya yang datang dan meminta 10 orang dari kalian untuk dijadikan sandera. Bukan itu. Jadi nanti pokoknya nanti mereka akan ajak perang. Dan saran saya kepada kalian, mintalah 10 orang dari kaum Quraisy itu untuk dijadikan jaminan. Gitu. Ini salah tadi ya. Jadi mintalah 10 orang. Jadi Bani Quraisyah disuruh minta 10 orang kepada orang Quraisy untuk dijadikan jaminan. Dan minta 10 orang itu adalah pemimpin-pemimpin mereka. Kalau kalian minta 10 orang itu, mereka tidak akan pergi. Tapi kalau kalian tidak minta 10 orang itu, mereka akan pergi, akan pulang, habis kalian oleh Muhammad. Wah, gawat juga ini. Oh, terima kasih infonya. Ya, sama-sama, pergilah. Naim bin Mas'ud pulang, balik ke kaum Quraisy. Ke kaum Quraisy kemudian Naim bin Mas'ud ngomong juga. "Wahai kaum Quraisy, engkau tahu bagaimana posisi saya?" "Ya tahu, kamu adalah salah satu pemimpin kami." "Terus engkau tahu bagaimana kedekatan saya dengan Bani Quraisyah?" "Ya sangat dekat, bahkan di antara kami adalah engkau yang paling dekat," gitu kan. "Engkau yang paling dekat dengan Bani Quraisyah." Terus begini, Bani Quraisyah itu sedang menyusun siasat untuk berkhianat kepada kalian, kepada kita. Kata Abu Sufyan, "Benar apa yang kamu katakan itu?" "Benar," kata Naim bin Mas'ud. Tapi kemudian kata Naim bin Mas'ud, nanti mereka akan meminta 10 orang di antara kita, pemimpin-pemimpin Quraisy, untuk dijadikan sandera. Gitu kan? Abu Sufyan ini orang cerdas, gak bisa gampang dibohongin gitu aja, apalagi sama teman sendiri, ya kan? Terus akhirnya Abu Sufyan diam-diam dia ngecek ke Bani Quraisyah. Dia ngecek, dan Abu Sufyan gak nanya, "Apakah tadi ada teman saya datang ke sini?" Enggak, emang kita itu mah, ya. Abu Sufyan langsung bilang, "Wahai Bani Quraisyah, bagaimana menurut kalian kalau kita berperang besok, kita serang habis Muhammad?" Kata orang-orang Bani Quraisyah, Abu Sufyan, kalian tahu kami orang Yahudi?" "Iya, besok itu hari Sabtu." "Terus emang kenapa kalau Sabtu? Kayak PNS aja kamu." Malam mingguan mungkin. Malam mingguan. Hari Sabtu itu hari Sabat, harinya orang Yahudi, ya kan? Pernah dengar kan Ashabus Sabt, yang mereka itu nggak boleh nyari ikan, giliran hari Sabtu ikannya banyak, giliran hari lain ikannya sedikit. Akhirnya mereka melanggar untuk nyari ikan di hari Sabtu, akhirnya Allah nggak kasih makan sama sekali mereka kan. Kami nggak bisa melanggar itu, Abu Sufyan. Nggak mau kami. Jadi nggak bisa perang besok, nggak bisa. Ya udah Ahad, besoknya setelah hari Sabat. Baik. Tapi kalau gitu, kalau misalkan memang betul-betul kita ingin menyerang Muhammad, saya minta jaminan 10 orang dari orang Quraisy. Kata Abu Sufyan, "Wah bener ini kata Naim."
Wah nggak bener ini kalau begitu caranya. Oke deh, kok kalian minta seperti itu? Akhirnya pulang. Abu Sufyan balik ke kaum Quraisy. Ini hari ke-45. Malamnya itu malam sangat dingin sekali, ya. Teman-teman bisa tahu kalau di Saudi itu kalau lagi musim dingin itu kalau malam itu bisa 2-3 derajat Celcius, ya. 2-3 bukan 23, 2-3 derajat Celcius. Jadi bahkan pagi siangnya itu panas terik, tapi angin itu dingin. Jadi emang kalau kita orang Indonesia di Arab itu pas musim dingin jadi deso banget karena matahari terik, angin kencang, itu anginnya sejuk dingin. Jadi kadang-kadang kulit kita tuh jadi ngelupas gitu kayak ular gitu kan. Ya mungkin kalau ditiupin suling langsung kita gini gitu kan. Emang itu seperti itu. Jadi malam itu dingin bukan main, apalagi padang pasir kan, nggak ada apa-apa di situ. Akhirnya dikisahkan saat itu, ini karena kita sedang menceritakan Hudzaifah, saya langsung skip ke Hudzaifah. Hudzaifah itu cuma pakai selimut, ya. Hudzaifah bilang, saya cuma bawa selimut istri saya. Jadi selimut istri dibawa buat perang, coba, ya. Kalian jangan salah nanti ya, kemana-mana bawa punya istri, hati-hati, ya. Jadi dia itu bawa selimut istri. Nah selimutnya kan ya namanya selimut istri kecil kan. Jadi selimutnya itu cuma bisa menutupi dari badan sampai ke lutut, betis sampai telapak kaki itu kedinginan. Lagi dingin-dingin begitu, Rasul suruh kumpul dan Rasul tidak membolehkan nyalain api. Obor, api unggun nggak boleh. Kenapa? Karena nanti ketahuan posisi kita ada di mana. Karena kan posisinya sebenarnya dekat. Ini parit. Nah, di situ orang Quraisy, di sini orang mukmin. Jadi dekat. Kalau nyalain api unggun kelihatan.